Ketika dia mulai bosen, maka muncullah yang namanya bisa saja resign. Yang artinya kalau mama bosan berarti orangnya harus siapin, dinaikkan lagi challenge-nya. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP dengan saya Karin, dan kali ini kita mau bahas nih antara quiet firing versus quiet quitting. Nah, itu apa sih? Nah, sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum masuk topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Hai, halo. Luar biasa Coach. Ganti nih, ini ganti nih Coach. Apanya yang Hari ganti? ini luar biasa nggak Coach? Oh, hari ini harinya Tuhan ya. Selalu luar biasa apapun yang terjadi. Puji Tuhan. Mantap. Oke Coach, nih aku mau tanya nih Coach. Iya. Kan ada istilah, nah ini istilahnya itu aneh nih Coach menurut aku. Oke. Quiet firing versus quiet quitting. 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 Oke. Itu apa sih Coach sebenarnya? Sebenarnya ini istilah yang lagi terkenal aja sekitar sebulan belakangan ini sih. Ini juga sebenarnya rekamannya kita terlambat ya. Harusnya ini udah dibahas dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi quitting itu diam-diam keluar. Quitting itu diam-diam keluar. Diam-diam dia sudah tidak aktif dalam bekerja, atau bekerja ya sekadarnya saja. Ya kerja yang penting katanya dia jam 8, jam 5 dia datang, asal kerja secukupnya, kalau sudah ya dia pulang. Quitting. Yang isinya awalnya mungkin kerjanya bagus. Kerjanya bagus itu pengertiannya kerja gila-gilaan, tapi begitu sudah belakangan udah enggak, makanya menjadi quitting. Jadi diam-diam, quiet quitting. Jadi diam-diam dia kayak keluar gitu loh. Nah, itu cuman kalau ditanya banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Biasanya terjadi kepada karyawan-karyawan yang rata-rata bekerja 3 sampai yang sudah mulai masuk tahun ketiga, sampai tahun kelima sih. Itu karena bosen apa karena gimana tuh Coach? Nah, this is good question. Tapi sebelum saya bahas itu, ingat dulu ya pertanyaannya. Karena this is good question. Terus yang kemudian quiet firing itu kalau istilahnya diam-diam mau dipecat. Jadi dari manajemennya? Sengaja gitu loh. Jadi artinya gue sengaja pelan-pelan biar lo tuh pokoknya gue kasih kerjaan yang gak enak sampai lo mundur nyerah. Ya udah gitu, dulu bosnya bersahabat, kali ini udah gak bersahabat gitu loh. Jadi kayak pokoknya job dikasih banyak, dikasih banyak, terus dibikin nggak nyaman, dipindahin ke tempat kerja yang nggak nyaman, sampai dia ngerasa gue resign juga nih orang, gue resign aja. Pokoknya bosnya nggak nyaman. Jadi ini bukan bukti satu kali, tapi buktinya berkali-kali. Berkali-kali itu jangan dalam arti udah 2-3 kali itu dianggap bukti, belum tentu ya. Coba dilihat. Kalau quit firing tuh bahasa saya dilihatnya mungkin bisa sampai 5 kali sampai 7 kali. Kalau dia masih begitu terus dan tidak pernah ada satu kali pun dia nice, ya berarti memang muncul ada namanya quiet firing. Dia mau dipecat. Nah, menjawab pertanyaan Karin tadi, ini is good question. Tadi pertanyaannya apa? Itu emang bosen apa gimana? Nah, ini menarik. Saya kasih gambaran nih Karin ya. Jadi dalam dunia kerja itu saya bagi menjadi 3 zona. Jadi ada zona yang sebut namanya power zone, yaitu adalah zona yang dimana dia kerjanya bagus banget, dia kerjanya nyaman dan bagus banget. Nah, biasanya orang yang sudah mengalami stres tingkat tinggi, saya ulang lagi ya, dia stres tingkat tinggi itu artinya dia itu menunjukkan bahwa dia itu kurang kompetensi, maka tingkat stresnya tinggi. Stres tinggi, kompetensinya kurang, tapi beban kerjanya melebihi daripada target. Iya. Nangkep nggak? Kayak contoh paling sederhana gini deh. Karin saya perbantukan di divisi sales. Ya kan memang kenyataan divisi sales sama sekian. Kemudian ketika di divisi sales, kan beban kerjanya, misalkan Karin nggak ngerti copywriting, Karin nggak ngerti bagaimana ngelola tim, Karin nggak ngerti bagaimana memprospek, Karin nggak ngerti bagaimana meeting dan sebagainya. Tapi gue kasih beban kerja kepada Karin sedemikian gila-gilaan kerjaannya, kemudian saya tidak memberikan edukasi, tidak memberikan ilmu. Itu namanya sama aja akan membuat lu akan resign suatu saat. Tapi kan ada 2 sisi nih. Bisa saja memang bebannya kerjanya dinaikin, tapi bosnya memang tidak mau develop.
Menurut dia, this is not my job, this is HRD job atau human capital job, sometimes kayak gitu. Nah, berarti kalau karyawannya suatu saat resign, itu yang harus dilihat apa? Atasannya. Karena ketika memberi beban kerja, dia tidak menyadari, bukan nggak menyadari, harusnya disadar ya. Harusnya sadar bahwa itu beban kerjanya memang dia nggak mampu. Tapi kalau memang dia nggak dikasih kerjaan, dia stres tinggi, tapi memang tidak ditujukan untuk ini, ya memang mau diniatkan untuk hal-hal yang, you know kan, artinya quiet firing tadi. Nah, bagaimana dengan satu lagi, kalau mama misalkan kerjanya dia udah kelamaan, terus dia bosen di satu sisi, terus menerus kayak gitu kerjaan yang gitu lagi, lama-lama dia bosen. Iya. Nah, ketika dia mulai bosen, maka muncullah yang namanya bisa saja resign. Yang artinya kalau mama bosan berarti orangnya harus siapin, dinaikkan lagi challenge-nya. Saya ambil contoh gampang deh. Ini kebetulan si Faisal kan, Mas Adinya lagi nggak ada. Faisal ini dulu kerjanya di perusahaan sofa ya, busa sofa. Nilai. Hah? Lu deketan dikit, jangan jauh yuk. Biar kedengeran, biar nama lu. Jadi orang tahu, namanya ada Faisal gitu. Nah, bikin busa kan? Bikin busa kan kerjanya cuma gitu-gitu aja ya bro. Berulang-ulang. Betul nggak? Berapa tahun lo kerja? Tahun keempat kemarin. Tahun keempat. Nah, bener gak? Tuh. Tahu banget ya dia. Nah, ini pertanyaan menarik. Tahun keempat. Pertanyaan saya, di tahun keempat lu udah mulai ngerasa bosan nggak? Bosan. Nah, kenapa? Kenapa bosan? Nggak naik-naik aja gitu. Nggak naik karir kan? Gitu-gitu Nah. aja gitu ya. Itu maksud saya, karena Ada challenge-nya itu tadi. challenge-nya nggak ada. Kalau mama gajinya mungkin naik, mungkin dia bilang, masih mendingan lah, gue masih ada, bisa lah bertahan setahun 2 tahun lagi masih bisa, betul nggak? Iya, tapi kalau kerjanya itu terus lama-lama dia bilang, bahkan kalau ngomong kasarnya, dia ngerjain bikin busa sambil merem aja dia bisa nih, sambil tutup mata, betul nggak bro? Iya nggak? Istilahnya kayak gitu. Nah itu yang saya menunjukkan bahwa dia sudah di level bosen. Bener nggak 4 kan? Iya. Nah, jadi 3-5. Tapi ada beberapa orang, makanya kalau ditanya, kalau kita diam-diam memang dianya mau mengundurkan diri, itu menunjukkan dari karakternya dia yang tadi awalnya kerjanya bagus. Misalkan contoh, Faisal kerja di satu tempat, oke? Kerjanya dia bagus banget. Setelah itu Faisal sadar, kerja kok lama-lama kok bagus gak bagus, gajinya sama. Bisa jadi dong. Dia makin lama mikir dong, ngapain gue kerja mati-matian, gajinya sama, Iya, nggak biasa dihargai aja. juga, biasa aja. Nah itulah yang disebut namanya lama-lama dia quiet quitting, dengan alasan, ya gue udah nggak buat apa lagi gue kerja. Oke, kalau dia ada tantangan nih coach, tapi bosennya itu tuh kayak dari sisi yang lain gitu, misalkan kok apa ya, caranya tuh kayak misalkan kok gini sih gitu loh, maksudnya dia nggak melakukan rutinitas yang sama, misalkan pagi jam 8 pulang jam 17, nah tapi dia ada kayak di lapangan atau kayak gitu, tapi dia tetap bosen tuh sama rutinitas dia gitu. Enggak. Intinya bosan apapun, bosan kerja, bosan apapun, kan sama aja bosan kan? Kan sama aja deh kayak kerjaan dia busa, itu kan busa kerjaan aktivitas. Lu di lapangan, setiap hari di lapangan, lu pusing lama-lama kerja dari jam 8 pulang jam 5. Misalkan contoh, kerja jam 8, jam 5, jam 8, jam 5. Ketika dia kerja jam 8, jam 5, dia mulai bosan, coba dites dulu. Kalau healing, sembuh apa kagak? Kalau healing dia sembuh, berarti cuma jenuh aja. Jenuh, jadi bukan bosen pekerjaan yang begitu. Kalau bosen itu kan pengertiannya, kita udah 3 tahun nih, udah 4 tahun. Biasanya bosennya adalah ya gitu-gitu aja yang katanya Faisal. Ya kalau gajinya naik sedikit sih gue masih mending, istilah ngomong kasar kan gitu ya Sal ya. Artinya, iyalah, ibaratnya
bosennya gue masih ketutup lah gitu loh ngomong kasarnya. Tapi perubahan kagak, itunya juga kagak. Terus dia bingung dong. Lama-lama dia mulai mikir nih. Dia umur 23 ya? Iya. 23. Dia mulai mikir nih. 25, 30, masa gue ngurusin busa mulu? Nah, pasti bener gak? Pasti dia mikir kayak gitu. Nah, itulah yang disebut makanya kenapa quitting. Oke. Kalau itu ada nggak sih coach kayak solusi gitu loh? Kan kalau Ada. solusi dari perusahaan kan, ya udah kita kasih challenge nih, Iya, kasih dia challenge. iya. Nah, dari kita sendiri tuh kayak gue bosen nih, kayaknya healing gue juga nggak Dia mah ngaruh gitu. ya dia ngajuin ke atasan. Nggak mau, dia harus ngajuin ke atasan. Dia cuma bilang sama atasan, boleh nggak saya minta pindah ke bagian lain. Walaupun tidak semudah itu ya. Dia minta challenge. Dia harus minta challenge. Ya kalau dia nggak challenge di internal nggak dapat, dia kan cari challenge di luar. Udah pasti kok. Itu manusiawi banget gitu. Itu manusiawi. Nah sekarang misalkan nih si Faisal nih kerja di tempat kita nih. Ini kan sekarang lagi challenge-nya lagi gila-gilaan sama dia kan. Iya. Yang kamera, yang lighting, yang audio, yang zoom, yang belum nanti kalau di kelasnya nanti di kelas dia harus jaga juga setel musik, pasang sound system dan sebagainya. Pertanyaan menarik. Suatu saat dia udah jago banget. Suatu saat udah merem aja pun pokoknya gue cuman pakai feel, kalau istilahnya orang masak tuh ya. Sasa itu pokoknya bilang taburkan secukupnya. Nah itu secukupnya. Secukupnya dia kan kita nggak tahu tuh. Iya. Tapi dia udah bisa melakukan dengan baik, maka pasti ujung-ujung Faisal akan bosan. Pasti akan bosan. Semua pada dasarnya manusia akan kayak gitu. Sampai di satu level tertentu, dia akan sampai satu titik jenuh. Udah pasti. Begitu Karin. Oke. Kalau itu pengajuan, caranya nih coach. Cara kita pengajuan untuk ya udah deh, kayaknya gue pengen di challenge nih sama perusahaan. Nah itu gimana tuh? Ya kita tinggal ngomong sama atasan. Bos, gue mengalami kondisi bosen banget. Gue udah jenuh banget. Pilihan gue cuman menurut gue, ya gue perlu tantangan baru. Gue tahu mungkin kalau tantangan baru lain kan di tempat lain kan bisa aja kan dikasih tempat tantangan lain. Tapi kan gue maunya tetap di perusahaan sini. Gue pengen di sini. Bisa nggak kira-kira ada kemungkinan gue dapet challenge baru? Nah kayak gitu. Jadi kalau lu nggak ngomong di awal bahwa ya sebenarnya gue maunya di sini gitu. Kalau bosnya bilang ya udah lu cari tempat luar, ya udah nasib bubar. Itu Mau dipecat itu? ya nggak dipecat. Dipersilahkan. Namanya itu quiet firing. Secara langsung dipecat nggak mungkin. Karena buat perusahaan kalau memecat karyawan yang sudah lama, dia akan ngeluarin pesangon dan which is itu nggak bagus. Makanya quiet firing itu ada salah satu teknik supaya dia mengundurkan diri. Iya. Ya, itu sih biasanya kayak gitu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Kalau misalkan kita bahas dari yang tadi quiet firing nih coach. Nah itu kenapa sih coach si manajemen itu tuh kayak cari gara-gara gitu ya? Kasarannya kan kayak kok gue disalahin mulu sih, ini gue ngerjain ini salah, ngerjain ini salah, ngerjain ini belum selesai dikasih. Nah itu ada alasan akibatnya. Ada. Biasanya perusahaan ngasih kayak gitu ada dua hal ya. Dua hal. Yang pertama, memang bisa jadi dia subjektif. Yang artinya memang dia udah nggak suka. Atau yang kedua, objektif, memang kinerjanya jatuh. Nah, jadi alasan-alasan manajemen apapun, dia melakukan apapun, kita nggak bisa ngomong. Karena biasanya atasan bisa aja melakukan itu, bisa aja Karin. Nah kayak gitu. Jadi tinggal sikap kita aja. Kalau saya gini sih Karin, ini ada cerita nih ya. Ini cerita nyata nih Karin. Waktu itu saya ngajar di satu perusahaan pertambangan, saya nggak perlu sebut namanya, terkenal, besar, dunia, dan sebagainya. Dia tanya sama saya, Coach Arif, gua tuh bingung. Gua tuh kerja bagus, gua nggak dihargai, gua kerja jelek, gua juga nggak dibiasain aja. Sampai satu ketika, atasan gua kasih challenge. Misalkan namanya Faisal, gua kasih lu challenge. Ya, lo lakukan ini, lo mencapai target ini. Ingat ya, dalam konteks gua atasannya Faisal. Atasan kan juga punya target dong. Iya. Setuju dong? Atasan kan punya target lagi dong atasnya. Ternyata si Faisal lagi bangun semangatnya. Kayak yang namanya sudah tidur semangat, mau dibikin semangat baru kan lama tuh proses. Apa yang terjadi? Ternyata dalam prosesnya 15 hari kemudian atasannya kok lucunya memilih orang B lagi. Oke. Yang challenge yang sama. Si Faisal denger kayak gitu, down dong dia.
Down dong dia. Kok gitu sih bos gue? Kan harusnya challenge ke gue. Kenapa dikasih ke sebelah? Iya. Nah, coba kalau kita lihat. Coba lu lihat dari sudut atasan. Kira-kira saya punya atasan. Kira-kira kenapa saya melakukan memilih B lagi? Padahal 15 hari udah dijalankan. Mungkin di 15 hari itu kinerja dia belum maksimal, Coach. Belum Masih maksimal. lambat, gitu. Masih lambat atau kemungkinan kecapainya berat. Maka atasan melakukan apa? Perubahan plan B. Bukan perubahan. Menambah alternatif Oh, oke. plan B. Betul dong? Menambah alternatif. Syukur-syukur si Faisal capai target. Kalau Faisal nggak capai target, gue sudah aman, gue punya B. Masuk akal? Iya. Itu kan kerjaan atasan mikirnya gitu kan? Sederhana. Terus Faisal down. Iya. Tanya sama saya, Coach Arif gimana menurut Coach Arif? Kalau down, itu membuktikan bahwa atasan lu bener dong. Bahwa lu memang Nggak mampu. nggak mampu. Masuk akal nggak? Iya. Terus Faisalnya mikir, iya juga ya. Nah, kadang-kadang itu yang tidak diengeh oleh para teman-teman gitu loh. Dia hanya melihat dari sudut mereka nggak ngeliat dari sudut atasan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa mempercayai Faisal yang dulu mengecewakan saya supaya saya berhasil? Maka apa yang harus dilakukan sama Faisal? Faisal harus memberikan bukti bahwa dia patut dipercaya. Setuju nggak? Iya, betul. Kalau dia bisa memberikan bukti bahwa dia bisa dipercaya, kepercayaan itu bukan diberikan, Diraih. kepercayaan itu diraih dan dikumpulkan. Saya ingat banget, jadi kayak gini ya contoh. Saya ingat kalimat ini bukan ini kalimat tentang kepercayaan ini bisa dipakai dalam konteks pekerjaan dan bisa dipakai dalam konteks pernikahan maupun pacaran. Setuju nggak? Misalnya contoh, pasangan lu nih nggak bisa dipercaya karena kejadian tertentu, lu kecewa, berantem dong. Sejak saat itu lu kemudiannya udah nggak percaya aja. Iya, betul. Betul dong? Betul. Bagaimana caranya supaya cowokmu bisa menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya lagi? Iya, merubah. Berubah. Caranya? Kalau dia berubah, dia rubah nih, ya, dia rubah 1 kali. Emang kamu langsung percaya? Enggak. Nah, tuh. Rutinitas kali ya, Coach. Mesti ngerubahnya berapa kali? 3-5 kali ya. 3-5. Tapi itu berurutan. Iya, sih. Nah, tangkap maksud saya kan? Nah, itu maksud saya yang artinya kepercayaan itu bukan diberikan, tapi dia harus raih. Dia harus berusaha untuk dapat 5 kepercayaan tadi secara berurutan dan akibatnya dia baik-baik aja. Seandainya dia cowokmu 3 kali benar, bisa dipercaya. 4 gagal, Ngulang lagi. 0. Bener nggak? Iya, bener. Bener kan? Betul. Itu maksudnya. Kadang-kadang itu yang membuat orang lain merasa susah banget sih gue dapat percaya dari lu. Kepercayaan itu diraih, mesti diraih. Lu nggak bisa. Ya lu diberikan nggak bisa. Kecuali Tuhan. Kalau Tuhan mah percaya sama lu mas sepanjang hidup lu buat salah apapun Tuhan ampunin lu kan. Itu Tuhan. Gitu kan. Tapi yang bukan Tuhan kan nggak begitu. Nah itu yang saya kasih gambaran. Oke, Coach. Masuk akal? Iya, betul. Dalam ya? Iya, dalam banget. Oke, Coach, kalau mau ikut pelatihan Coach Arif, caranya gimana? Nah, ada pelatihan NLP untuk Licensed Business Practitioner of NLP. Itu adalah pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam Neuro Linguistic Programming, dalam komunikasi, persuasif, negosiasi, bisnis, dan sebagainya. Bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com dan di sana banyak kelas-kelas untuk berkaitan dengan bagaimana menjadi seorang yang ahli dalam bidangnya. Karena NLP itu adalah mengenai otak. Programming berarti memprogram otak dengan bahasa supaya kita bisa mengubah orang lain. Iya. Oke, so akhir kata, saya Coach Antoni Sarif dan Saya Karin. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Bye-bye.